seorang polwan, waktu itu saya berbicara kepada polwan yang melanggar entah itu dalam pekerjaannya atau dalam kehidupan sehari-harinya itu punya pengaruh buruk terhadap nama baik institusi. Jadi membangun corporate atau institusi branding itu dipengaruhi oleh personal branding kita juga. Nah, duta besar, diplomat, konsul, konjen. Jujur nih Bu, aku sebenarnya tertarik dulu. Sangat. Saya pengennya kerja di tempat-tempat kayak gitu. Jadi bisa di kementerian dunia, gitu ya, kementerian luar negeri biasanya, diplomat. Gitu kan. Ternyata takdir berkata lain kan. Tapi ya disitulah manusia tantangannya. Adaptif. Kadang kan hidup tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita. Tapi kekuatan seseorang itu ketika Tuhan melemparkan kita kemana, ya kita siap. Artinya kan memang kita ada kemauan terus untuk ingin tahu gitu kan. Yang mendorong manusia untuk maju menjadi lebih baik itu kan keingintahuannya gitu kan. Quotes of the day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nanda Al-Humaira sebagai host di podcast Pelita Insani episode ke-9. Tepuk tangan semua. Yeay. Bertemu lagi yang kali ini podcast Pelita Insani selalunya disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, kali ini kita kehadiran tamu spesial dan narasumbernya adalah Ibu Tantri Ferawati. Tepuk tangan semua. Yeay. Siapakah dia? Ibu Tantri Ferawati ini adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar. Oke, untuk lebih detailnya kita sapa dulu. Ya, Bu Tantri apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Ini kayaknya penuh semangat ya. Terlihat dari saya yang penuh semangat. Alhamdulillah sehat semua. Oke, nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar karirnya Bu Tantri, perjalanan hidupnya. Dan biar audiens kita semua makin kenal dengan sosok Ketua DWP Kabupaten Banjar. Oke. Sapaannya apa nih? Ada khusus nggak sapaan? Nggak ada, say hi aja, audiens aja. Ya. Selamat pagi teman-teman, seluruh penonton di YouTube channel ini ya. Perkenalkan nama saya Tantri Ferawati. Saya adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar yang alhamdulillah diamanahi sejak 1 tahun kebelakang ini. Masya Allah. Mengikuti otomatis jabatan dari suami ya. Iya betul. Jabatan suami adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. Ya. Otomatis istri adalah Ketua Dharma Wanita. Iya itu betul. Itu. Nah, kemudian saya sebenarnya adalah perantau juga seperti Mbak Nanda. Oh, gitu perantau kan? juga? Iya, karena kita lihat di sini adalah kelahiran Bantul ya Bu Tantri. Iya, saya Palembang Sumatera, Ibu Jawa, Bantul. Oke. Udah ketemu sama Pempek. Baik. Oke. Perjalanan saya cukup panjang sebenarnya bisa. Nggak apa-apa. Itu harus diceritain secara detail. Tapi background saya sebenarnya adalah sebelumnya saya mengajar di kampus. Saya adalah dosen di salah satu kampus di Yogyakarta terakhir, karena sebelumnya sudah pernah di kampus-kampus lain juga. Bidangnya adalah tentang komunikasi, walaupun saya juga mengajar hubungan internasional karena background S1 saya HI. Oke, background S2 saya komunikasi. Oke, S1-nya di kampus HI Yogyakarta di Muhammadiyah Jogja, selanjutnya lanjut S2 di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Oke. Habis itu setelahnya saya mulai bekerja di perbankan pertamanya. Jadi meloncat-loncat nih Mbak Nanda. Jadi sebentar, sebelum kerja berarti lahir di Bantul, SD di SMP, Bantul, SMP, SMA memang di Bantul ya. Memang nggak kepikiran kemana-mana. Kepikiran nanti kalau udah selesai sekolah. Kuliah juga di Jogja, deketan aja. Dan next S2-nya baru ke Jakarta, ibu kota negara Indonesia, ibu kota. Alright, di Universitas Indonesia. Nah, setelah itu baru nih mulai. Jadi setelah S1 saya kerja dulu. Setelah kerja saya kan pengen improve dan pengen naik lah ya levelnya gitu kan. Kemudian saya level up gitu kan, harus naik gitu. Jadi saya kerja sambil kuliah. Jadi saya kerja, pulang kerja sore saya ambil kuliah malam. Sambil kuliah malam di kampus di UI Salemba waktu itu saya ngambilnya. Jadi pulang jam 10 jam 11 malam tuh pulang kuliah gitu. Sampai akhirnya selesai, alhamdulillah masih kerja, terus sampai kemudian bekerja pindah lagi dengan bidang public relation, tapi masih di perbankan juga. Oke. Jadi itu while S1 tadi ya? Sudah S2 sudah selesai. Oh, berarti while S1 kerja, terus selesai.
S2-nya kerja, sambil kerja juga? Sambil kerja, saya masih sudah selesai S2, saya masih tetap kerja kan, karena kan saya harus menghidupi diri sendiri dong. Betul, gitu kan. betul. Karena saya kuliah pun juga atas biaya sendiri. Masya Allah. Tepuk tangan semua. Jadi apa ya, ambisi waktu itu Mas. Iya, passion sih. Passion dan usia masih muda kan, saya pikir kenapa tidak. Tipe yang produktif juga ya. Dan gak bisa diam. Iya sama Bu. Saya baru mau ngomong. Gak bisa diam. Oke. Ini nih menarik nih, hubungan internasional hukum kan? Hukum ada di dalamnya, tapi lebih ke hukum internasional. Kemudian komunikasi juga, bagaimana diplomasi menjaga hubungan antar negara. Kayak Siap, gitu. Hubungan internasional, terus ke komunikasi. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Gitu. Kalau gitu HI ini kan bidang pekerjaannya itu adalah kurang lebihnya ya, kalau sesuai dengan bidang itu. Duta besar, diplomat, konsul konjen. Jujur nih Bu, aku sebenarnya tertarik dulu. Sangat. Saya pengennya kerja di tempat-tempat kayak gitu. Jadi bisa di kementerian dunia, gitu ya, kementerian luar negeri biasanya, diplomat. Gitu kan. Ternyata takdir berkata lain kan. Tapi ya disitulah manusia tantangannya, adaptif. Kadang kan hidup tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita. Tapi kekuatan seseorang itu ketika Tuhan melemparkan kita kemana, ya kita siap. Kita tidak meratapi kenapa saya nggak jadi dubes ya, kenapa saya nggak kerja di kedutaan besar atau di mana ya gitu. Begitu lulus saya mendaftar, yang paling cepat saya diterima ya di perbankan gitu kan, walaupun ilmunya HI, tapi setidaknya ada ilmu-ilmu dasar yang bisa saya pelajari, saya terapkan di dalam pekerjaan saya gitu kan. Nah kemudian tadi pertanyaannya, kenapa saya ngambilnya S2-nya komunikasi gitu kan? Karena saya melihat semua jenis pekerjaan itu sangat membutuhkan komunikasi. Dan itu jadi saya melihatnya fleksibilitasnya begitu luas. Semua bidang pekerjaan apapun membutuhkan komunikasi. Banget Bu. Ya. Jujur saya juga pengen kuliah semua kayaknya ya Allah, kenapa sih maruk banget. Saya ngelihat setiap karakter manusia gitu ya. Kan saya bagian HRD kebetulan di Pelita Insani, ngelihat berbagai jenis karakter manusia setiap harinya ya, dari background pendidikan, dari background budaya dan habit sendiri. Saya tertarik buat kuliah psikolog. Kayaknya kok akan lebih detail sih tahu tentang seseorang gitu kan. Terus kayak once kita lagi ada momen diminta untuk jadi narasumber atau pembicara, aduh kayaknya aku perlu naikin lagi nih skills di bidang komunikasi gitu, kayak aus gitu loh. Kayaknya pengen belajar terus. Tapi itu bagus. Artinya kan memang kita ada kemauan terus untuk ingin tahu gitu kan. Yang mendorong manusia untuk maju menjadi lebih baik itu kan keingintahuannya gitu kan. Quotes of the day. Keingin tahu ya, saya setuju sih. Berarti komunikasi lebih ke, ya itu dia ya. Tadi Ibu udah sampein bahwasannya banyak hal itu berkaitan erat dengan how to we communicate, bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya. Oke. Setelah itu kerja di perbankan lagi, bagian public relation. Iya, itu sesuai dengan bidang saya. PR. Saya ngambil kekhususannya manajemen komunikasi, corporate communication kalau di UI namanya. Jadi bagaimana memanage komunikasi perusahaan, membangun branding perusahaan, kemudian nanti bagaimana dia berhubungan dengan publiknya itu kan banyak, ada media relation, ada government relation, ada internal external relation dan lain sebagainya, masyarakat juga, CSR dan sebagainya. Nah di situ bawa buku tolong guys, yang ada di sini kita kuliah hari ini, ya catat dulu. Oke, setelah dari PR perbankan terus kemana lagi nih? Kemudian saya mengajar. Masya Allah, dosen dong? Ya Bu dosen kan? Jadi dosen praktisi sebenarnya lebih tepatnya, karena backgroundnya saya ada kombinasi antara ilmu teori dengan pengalaman di lapangan. Betul. Nah itu menurut saya lebih asik ya, karena kita bisa sharing ke teman-teman mahasiswa, nggak hanya berdasarkan teori yang ada di buku gitu, tapi di lapangan. Karena ketika di lapangan apa yang di buku itu kadang tidak baku. Artinya bukannya tidak benar, tapi kadang kita ketemu kasus apa, kita harus fleksibel. Nah banyak kasus komunikasi perusahaan tuh kadang seperti itu. Misalnya nih kadang kita menghadapi konflik nih dengan masyarakat perusahaan kita. Di teori buku ini berbunyi seperti ini, tapi case-nya di masyarakat dengan karakter yang berbeda, tentu nggak bisa sekaku yang ada di teori. Nah itu yang bisa kita sharingkan lebihnya seorang dosen praktisi yang background pengalamannya ada dengan yang full teori seperti itu. Bukan saya berarti merendahkan yang memang dosen pure murni ya, tapi kita bisa memberi sudut pandang yang berbeda gitu, paradigma yang berbeda ke mahasiswa. Dan itu asik gitu ke mahasiswa.
dosen praktisi, how long? Berapa lama Ibu? Cukup lama sebenarnya, saya ada di mungkin 4 tahun. 4 tahun ya. Terus di beberapa kampus gitu kan. Dan beberapa fakultas bahkan tidak hanya komunikasi. Jadi ada fakultas teknik pun, karena memang ya tadi saya katakan semua bidang pekerjaan dan keilmuan itu membutuhkan komunikasi. Efektivitas pekerjaan, Mbak Nanda sendiri kan di rumah sakit ini ketika menghandle beberapa banyak karyawan dengan berbagai macam karakter tadi, butuh tentang bagaimana dasar komunikasi, membangun hubungan dengan internal dan eksternalnya. Nah seperti itu. Aduh, jadi pengen belajar saya. Bagaimana kalau kita buka perkuliahan hari ini? Berarti 4 tahun ya? Iya, 4 tahun itu di dosen praktisi di sini di Kalimantan. Kemudian saya kan ke Jogja. Saya pindah kembali ke Jogja lagi. Wah, jam terbangnya ya. Saya mengajar di hubungan internasional dan di Fakultas Ekonomi. Kalau di ekonomi saya membidangi tentang komunikasi, di HI saya tetap di hubungan internasional. Ada mengajar tentang sejarah dunia, mengajar tentang diplomasi, gitu-gitu aja. Nah, ini aku agak nganga sebenarnya sih. Ibu silakan ngomong terus nggak apa-apa. Kan nggak semua orang ya dianugerahi rasa ingin belajar terus menerus. Mungkin baru-baru ini juga aku ngelihat podcastnya Maudy Ayunda juga. Kayak gimana dia ngelihat sudut pandang belajar itu sendiri, keinginan untuk tahu lebih dalam. Menurut Bu Tantri nih, gimana sih definisi belajar itu sendiri? Iya. Tadi kembali lagi saya, kenapa sih senang mengajar gitu kan? Karena buat saya itu mengajar itu adalah belajar yang paling efektif. Kenapa? Quotes of the day lagi. Iya, yang kedua ini. Pasti saya akan mempersiapkan materi dong, gitu kan. Saya nggak mungkin pengen mati gaya di depan publik, di depan penonton saya atau mahasiswa saya. Mau nggak mau saya harus mempersiapkan materi. Saya harus belajar. Saya bagaimana mengemas materi itu menjadi lebih unik, lebih kemudian menarik, gitu kan. Itu perlu proses. Misalnya PPT saya tahun ini dengan PPT saya tahun lalu itu lebih keren tahun ini karena saya belajar ternyata ini agak membosankan, terlalu panjang, kurang komunikatif kayak gitu kan. Saya harus lebih atraktif gitu kan. Nah, saya belajar terus, mengasah skill, kemampuan baik itu berbicara di depan audiens atau menyusun materinya gitu kan. Dan itu kan akan semakin mengasah kemampuan. Itulah kenapa saya katakan mengajar itu belajar paling efektif karena akan terus gitu. Nggak ada hentinya gitu. Yang kemarin kurang, yang kemarin kurang. Iya, dan itu adalah kondisi yang mengharuskan kita loh. Mengharuskan kita punya kapasitas untuk lebih paham dengan apa yang kita buat. That's why kita harus belajar lagi. Harus lebih bisa dibandingkan yang audiens kita. Kalau enggak kita bunuh diri dong. Betul sama aja mempermalukan diri kalau because kita mau it's not easy. Kita ada di panggung, kita ada di momen tertentu untuk menyampaikan sesuatu. Ya, karena kita berhadapan dengan audiens. Nah, boleh deh sekalian aku tanya trik-trik nih. Karena kan memang ini expert di bidang komunikasi ya. Dan beberapa kali juga saya ngelihat sendiri kalau dari riwayatnya sendiri ada beberapa kali untuk menjadi narasumber dan pemateri pelatihan. Nah, boleh diceritain nggak Bu? Narasumber dan pemateri pelatihan apa ya? Dan uniknya, ada cerita-cerita unik nggak? Gitu, silahkan. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya punya, background pendidikan itu menjadi sebuah kombinasi ya untuk bekal saya sharing dengan teman-teman di luar sana. Yang pertama bidangnya tentu nggak jauh-jauh dari komunikasi, public speaking, kemudian bagaimana membangun personal branding, bagaimana tentang etika pergaulan dan lain sebagainya, hal yang nggak jauh-jauh dari komunikasi. Ada lagi bidang lain sebenarnya karena saya dulu terlibat aktif di pemberdayaan perempuan anak, jadi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak. Jadi saya melakukan sosialisasi juga baik itu ke sekolah SD, ke sekolah SMP, SMA, instansi pendidikan pencegahan dini. tentang kekerasan dini di daerah-daerah sekolah dengan angka kriminalitas lingkungannya cukup tinggi gitu. Itu juga kemudian di pemerintahan mungkin dipanggil berdasarkan pengalaman itu tadi. Jadi sebenarnya kliennya itu bisa klien pemerintah, bisa perusahaan juga gitu kan. Dan pernah juga yang terakhir itu kemarin saya di Polda, jadi polwan, mengajar semua polwan di Kalimantan Selatan, hybrid waktu itu karena kondisi masih pandemi pandemi. Jadi saya berbicara tentang pentingnya menjaga etika atau etika kita dalam bekerja, karena itu bagian dari membangun
branding institusi. Seorang polwan, waktu itu saya berbicara kepada polwan yang melanggar entah itu dalam pekerjaannya atau dalam kehidupan sehari-harinya itu punya pengaruh buruk terhadap nama baik institusi. Jadi membangun corporate atau institusi branding itu dipengaruhi oleh personal branding kita juga. Nah itu kita tekankan di situ. Itu sebelum kejadian yang lagi heboh Sambo sekarang ya. Betul. Itu beberapa waktu yang lalu. Jadi kegiatan sosial juga bagian saya berbagi dengan teman-teman gitu. Jadi tidak semua tentang materi karena saya pikir sharing itu caring. Sharing is caring ya gitu betul, kan. Betul. Bentuk kepedulian kita juga gitu. Ya, yang saya pernah dengar di saat kita berbagi ilmu membuat kita akan makin pintar sebenarnya dan merasa lebih hidup. Yes. Karena merasa lebih punya manfaat keberadaan gitu kita. Ekspresinya. Iya. Oke, saya mungkin ada beberapa yang saya garis bawahi juga. Sebenarnya kita yang mewakili corporate tempat kita bekerja, sebenarnya kita ini adalah agent atau wakil-wakil yang akan merepresentasikan, akan mewakili corporate tempat kita bekerja itu sendiri. Ya, jadi kalau memang kita punya personal karakter yang bagus, sometimes orang akan kaitkan ya, Bu Tantri akan bukan kaitkan. Sometimes, selalu always. Yes, always malah. Ya, beberapa akan mengaitkan. Mereka punya pegawai Rumah Sakit Pelita Insani misalnya. Memang punya SDM yang bagus berkualitas gitu ya. Ya, karena yang selalu saya dengar biasanya kita reviewnya lihat dari beberapa komen-komen masyarakat juga agak terfokus di cleaning service Rumah Sakit Pelita Insani. Ya, karena jujur mungkin ada beberapa unit-unit layanan tertentu di sini. Jadi cerita ya, nggak apa-apa ya Bu. Ada unit-unit layanan tertentu di sini yang memang kita berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Jadi kita nggak ngelihat serta-merta background pendidikan, kita nggak serta-merta ngelihat dia punya pengalaman di mana, tapi lebih ke keinginan belajar mereka yang tinggi. Karena mungkin apresiasi mereka terhadap Rumah Sakit Pelita Insani, mereka dihargai karena nggak melulunya yang kita lihat tuh sesuatu yang formalnya. Jadi mungkin mereka lebih punya cara gimana ya, cara pengabdiannya itu lebih tinggi Bu. Personal touch kali ya. Nah. Bener banget itu mungkin bahasa formalnya. Jadi mereka tuh iya gak sih guys, semua komen itu banyak banget yang memberikan apresiasi dan pujian terhadap cleaning service kita. Mereka ngerasa ada experience katanya cleaning service di sini tuh bener-bener menggunakan hati. Ya, melayani bekerja. Dan itu menjadi diferensiasi atau pembeda dari rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain kan mungkin lebih ke fokusnya ke pendidikan formal atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau kita enggak Bu, jadi once memang punya komitmen dan memang mau bekerja, malah beberapa mungkin kita nggak lihat ada beberapa orang yang nggak normal dalam artian punya cacat fisik, ada beberapa yang mungkin punya kekurangan di mata, ada beberapa mungkin punya kekurangan fisik lainnya. Kita nggak ngelihat itu serta merta, kita ngelihat mau nggak bekerja di sini. Betul. Nah karena mungkin bentuk terima kasih mereka ya, mereka akan ungkapkan itu di kerjaan mereka gitu. Gimana menurut Bu Tantri soal ini? Saya kan punya pengalaman ya di sini ya, belum lama gitu. Kan. Oh iya benar Bu Tantri ada di sini. Bukan saya alumni tapi anak saya ya, anak saya alumni di sini dan jujur ini bukan di belakang ada saya. Jadi promosi RSP gitu kan. Ini tepuk tangan dulu semuanya. Jadi salut buat Rumah Sakit Pelita Insani karena memang pertama kali kemarin dan sebenarnya sih nggak berharap sakit lagi gitu, tapi punya kesan yang begitu bagus, begitu dilayani, memang melayani dengan hati. Sesuatu hal yang lahir dari hati, itu akan sampai ke hati. Nah, catat sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Pelayanan yang sekedar karena hanya ini tugas saya, misalnya tugas saya sebagai perawat menyuntik, sekedar menyuntik selesai, itu nggak salah kan memang. Tapi yang memang melakukan tugasnya, kemudian memberi suntikan, tapi memberikan servis yang lebih karena dari hati, gitu kan, karena ini niat saya ibadah di situ kan. Itu kelebihannya. Sampai kepada saya nih yang sebagai ibu pasien gitu kan, saya melihatnya seperti itu. Dan ini menjadi saya tadi katakan branding bagi corporate dan menjadi diferensiasi, menjadi warna yang beda. Ibarat jeruk tuh ada warna lainnya, maka yang menjadi orang Rumah Sakit Pelita Insani itu layanannya yang oke. Layanannya yang memang
seperti keluarga dan nggak merasa kayak di rumah sakit. Feel like home. Yes, nah itu tujuannya. Tidak merasa di rumah sakit gitu kan. Dan mudah-mudahan memang sih kayak ini jadi beban tersendiri loh. Bukan saya di endorse loh, lillahi ta'ala saya nggak di endorse. Saya ini berdasarkan based on experience. my experience diri selama baru kemarin belum lama ketika di sini, sehingga saya memberikan rekomend ke suami saya, bagus layanannya. Mudah-mudahan. Gitu. Itu sebenarnya PR kita terus menerus ya karena kita punya sekitar 250 pegawai di sini ya. Beberapa memang in out karena satu apakah jenjang karir yang lebih tinggi ya, ada beberapa turnover pegawai juga. Contoh nih kayak kemarin Bu, pas lagi awal pandemi COVID-19 beberapa rumah sakit umum daerah itu membuka tenaga tim COVID sendiri gitu loh. Nah, jadi beberapa mungkin yang memang punya passion di rumah sakit umum daerah dan lain-lain, beberapa memang memilih untuk mencoba dulu experience yang. Nah, mudah-mudahan biarpun beberapa tenaga kita mungkin masih terbilang baru, mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah ya. Karena benar setiap corporate itu harus punya diferensiasi. Jadi orang kayak oh iya Pelita Insani misalnya SDM-nya gitu loh. Oh misalnya di rumah sakit B, like home. Nah, di rumah sakit B misalnya sarana prasarananya ya banyak faktor. Mudah-mudahan ya Bu, doain terus ya Bu. Ini rumah sakit kita jalan ke tahun 9. Amin. Oke, selanjutnya sudah tadi dari Bantul, Jogja, Jakarta, balik lagi ke Jogja dan ke Kalsel lagi. Nah ke Kalsel lagi langsung nih ya mengemban amanah sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar karena sebagai istri seorang sekretaris daerah Kabupaten Banjar. Nah sama yang lain-lain juga begitu ya Bu ya, seorang istri bupati ya atau wali kota itu akan berstatus ketua TPPKK ya. Dan kalau untuk sekretaris daerah sendiri tadi DWP ya singkatannya DWP. Nah untuk DWP sendiri ini kan adalah organisasi kemasyarakatan. Ya, yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri. Pegawai negeri atau ASN ya dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bu? Atau gini deh ceritanya jangan sedikit deh, panjang dikit. Gimana once tahu kalau Ibu akan dilantik ya menjadi ketua DWP Kabupaten Banjar, how do you feel? Terus kayak gimana adaptasinya setelah ya tahu gitu loh, bukan hanya sekedar kita sebagai peran kita sebagai istri dan ibu ya, tapi kita akan membantu menjadi leader dalam sebuah organisasi. Iya, silahkan Ibu. Jangan cepat-cepat, harus detail. Silahkan. Jadi prosesnya itu kan begitu, ya memang perjalanan hidup ya Mbak ya. Ternyata menggariskan saya harus kembali lagi ke sini. Kemudian dulu kita. Give me 5. Perantau. Kalau sudah minum air Banjar katanya balik lagi gitu kan. Ternyata saya kembali ke sini, kemudian diamanahi ketua Dharma Wanita Persatuan tadi. Itu awalnya juga sempat sebelum ketemu nih, saya sempat grogi, walaupun kayak apapun ya sempat grogi karena saya akan bukan membawahi dalam arti ya, tapi kan menjadi leader ya dari beberapa banyak ibu-ibu yang mungkin usianya lebih senior daripada saya orang baru dan lain sebagainya. Perantau pula gitu kan, tapi life must go on, show must go on gitu kan, nggak bisa mundur. Saya sempat bilang boleh nggak sih kalau saya nggak usah jadi ketuanya, sempat merengek seperti itu ke suami. Tapi kata suami nggak bisa, itu sudah otomatis gitu, sudah ada aturannya gitu ya. Aduh kayak mana gitu. Tapi ya tadi show must go on, jalan. Kemudian di awal-awal ya yang paling penting dimanapun kita berada, saya katakan kan kalau terdengar klise ya, tapi itu memang benar. Di mana kita berdiri, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya yang penting selama kita dimanapun dilemparkan oleh Tuhan gitu kan, dimanapun kita berada, kita menjadi seseorang yang menghargai orang lain dengan siapapun, posisi apapun kita. Jadi itu dia quotes-nya. You can be a leader whatever your title sebenarnya. Walaupun ternyata benar begitu saya masuk, saya adalah yang paling muda usianya gitu kan. Yang lain tuh sudah cukup jauh, bahkan lebih jauh dari usia suami saya gitu kan. Ada yang hampir seusia orang tua saya gitu. Nah tantangan bagaimana ya bukan menaklukkan sih, bagaimana bisa menyatukan, memblend saya dengan ibu-ibu yang usianya jauh lebih senior dan pengalamannya juga mungkin lebih banyak di dalamnya. Yang pertama saya datang harus, kalau orang Jawa bilang kulon nuwun. Ya kulon nuwun tuh ya pamit.
enggak. Izin. Apa sih istilahnya? Ya, izin lah. Iya. Permisi gitu betul, ya. betul. Permisi. Kemudian kalau namanya tamu kan kita yang harus lebih andap asor atau namanya kita harus lebih menghormati mereka. Betul. Jadi walaupun saya posisi sebagai ketua, tapi bagaimana saya bisa diterima oleh orang mereka ada dengan merangkul, menghormati mereka. Betul. Seperti saya menghormati orang yang lebih tua gitu kan. Nah, biasanya kalau orang sudah merasa dihargai, dihormati seperti itu, mereka akan mudah untuk menerima. Jadi walaupun saya muda, walaupun saya bocah kemarin sore mungkin ya, pada akhirnya karena merasa saya menghargai mereka dengan seperti saya menghargai orang tua gitu kan, akhirnya mungkin alhamdulillah sampai hari ini tidak ada tantangan dari ibu-ibu ini, dari yang di dalam ini, dan alhamdulillah diterima. Dan kemudian juga selain tadi menghormati, yang kedua kita berbicara dan memberi contoh dengan tindakan. Betul. Artinya gini, kita nggak mentang-mentang saya sebagai ketua, saya perintah-perintah gitu aja, tapi saya melakukan dulu. Betul. Karena kadang berbeda-beda karakter tadi kan, Mbak, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang modelnya slow, ada yang modelnya fast gitu. Jadi saya harus kalau ingin melakukan sebuah kegiatan, maka saya harus ikut di dalamnya. Ada saya memberi contoh. Tuh. Action louder than speak. Iya, gitu kan. Jadi teladannya, contohnya dulu. Pada akhirnya lambat laun, ya alhamdulillah kembali bergerak. Walaupun sempat kemarin memang tidur panjang ya kan, kembali bergerak, itu kembali sering ada pertemuan dan tadi melakukan program-program kerja di Dharma Wanita. Gokil sih. Sebenarnya kalau tadi ngomongin action louder than speak, kalau yang kebalikannya itu ada penyebutannya. Kalau kalian pasti tahu ya, anak-anak muda di sini, NATO. NATO. No action, talk only. Ada juga ya, ada Bu lagi ya? yang lebih kasar. Apa lagi. Tuh? Kebanyakan bacot lu. Bener-bener. Jadi sensor gak sih? Bener-bener. Bacot doang kan gitu. Gitu kan. Iya. Ini penontonnya apa nih segmennya? Kayaknya semua ya yang nontonnya. Oke, ini juga selain tayang di kanalnya YouTube, kita akan tayang juga di Spotify-nya Pelita Insani. Cuman ngantri ya kayaknya ya recordingnya. Oke, lanjut. Sebenarnya kemarin juga ada momen di mana saya tertarik gitu loh. Coba persiapan nih ntar S2 ambil apa, karena kan setelah pandemi, kita masih di masa pandemi juga, banyak sekali beberapa university atau kampus-kampus, apakah itu internasional atau yang nasional sendiri, menawarkan fasilitas belajar via online. Ya, jujur li Bu, kita ngebahas leadership tadi ya, kepemimpinan. Sekarang beberapa kampus atau university, one of the famous lah, itu ada menyediakan jurusan leadership. Gokil ya. Segitu pentingnya gitu kan ya. Iya, karena jujur untuk jadi seorang pemimpin atau leader itu nggak bisa asal jadi juga. Mungkin ada beberapa yang punya bakat ya tanpa dia menyadarinya, tapi ada beberapa yang harus been through proses, melewati proses-proses sendiri. Nah, menurut Ibu apa sih pandangannya terkait leadership ini sendiri? Apalagi kita nih ya ciwi-ciwi, iya, para wanita ini gitu loh. Jadi saya sampaikan lagi bahwa leadership atau pemimpin itu bukan sekedar kita bisa menggerakkan dalam arti kamu ini ya, kamu itu ya, kamu siapa ini ya, gitu kan. Leader kan, bener. Ada yang seperti itu, model leadership kepemimpinan yang modelnya seperti itu, pemerintahan menggerakkan, kemudian udah selesai. Tapi leadership itu ketika kita bisa menggerakkan dalam arti, jadi kadang kita nggak perlu turun langsung, kadang kita perlu turun langsung. Tapi kita bisa menggerakkan agent-agent atau orang-orang di bawah kita, kemudian melibatkan mereka, dan juga ada proses perpindahan ilmu gitu loh. Artinya kita sama-sama belajar di dalamnya, sehingga nanti ada proses ketika proses pergantian kepengurusan sudah ada generasi-generasi yang sudah siap gitu, pengganti-pengganti yang siap. Jadi leader itu tidak sekedar hanya memerintah, tapi juga terlibat di dalamnya dan juga mampu memilih orang-orang juga. Ini orang yang punya potensi ini, dan bagaimana seorang leader itu bisa mendorong teman-teman di sekitarnya untuk bisa mengembangkan potensinya. Sama-sama ayo maju. Kayaknya ini pada kesentil Bu. Karena kita rumah sakit ini lagi ngerjain akreditasi. Di dalam akreditasi itu ada namanya kelompok kerja, Pokja. Ya, mudah nggak guys kerja di Pokja? Nggak mudah, karena kita akan bertemu Pokja itu paling 5 sampai 6 orang Bu. Tapi mudah nggak kerja? Mudah nggak untuk ngajak orang lain untuk bekerja? Tidak mudah, ya. Apalagi semakin banyak orangnya mungkin semakin tinggi tantangannya. Nah mungkin ya itu ya, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita dulu nih harus ngelihat, kita dulu yang harus ngerjain.
ya baru nanti mungkin bisa ada pengikut. Tapi juga mungkin ada yang memang dia punya aura, memang punya bakat pemimpin, tinggal belajar dan moles dikit mungkin memang udah jadi gitu ya. Kata kayak Mananda ya. Ada jadi tersentuh. Ya karena kadang-kadang tuh ngelihat sekitar, cuman nggak tahu nih ada teori formalnya apa enggak terkait leadership ini. Yang pasti mau belajar lebih banyak lagi sih soal leadership. Karena jujur nggak mudah Ibu untuk jadi seorang leader. Satu, once ada problem, iya silahkan siapa yang bertanggung jawab biasanya akan leader dulu. Dia akan punya tanggung jawab lebih dibanding yang lain gitu loh. Cuman menurut saya seseorang yang sudah atau been through menjadi leader, pernah ada experience menjadi leader sendiri, biasanya mereka akan lebih mature. Ngerasa gak sih Bu Tantri? Akan lebih mature dari cara berbicara, balik lagi ke komunikasi, bagaimana cara dia mengatasi suatu problem. Karena yang saya tahu hidup itu nggak semuanya indah, Ferguson. Karena leader itu kan ketemu banyak orang, bukan dia sebenarnya kalau leader yang baik itu bukan dia minta dipahami oleh orang-orang sekitar, tapi dia bisa memahami yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya orang ketua Dharma Wanita misalnya, walaupun saya tidak bisa mengatakan juga saya sudah menjadi leader yang baik gitu ya, tapi leader yang baik itu ketika dia bisa memahami orang-orang di dalamnya, dan bukan minta dipahami. Betul, orang-orang di dalam itu dengan sukacita, ngerti nggak sih Bu? Iya, kayak pada akhirnya merasa dengan bahagia gitu loh, mengerjakan itu gitu. Kan ada beberapa kayak tapi karena itu proses bos gitu loh. Tadi prosesnya memang kita harus menghargai mereka dulu, melakukan pendekatan dari hati kan. Sehingga ya mereka pun merasa bukan diperlakukan sebagai bawahan atau anggota yang seolah-olah kok kayak disuruh-suruh ya, tapi memang dianggap yuk kita sama-sama maju, kita sama-sama saling mendorong untuk bisa lebih baik lagi. Dan kenapa tadi prosesnya akan lebih mature seorang leadership? Karena tadi belajar memahami orang banyak kan. Betul sekali. Oh si ini tuh begini, oh si itu begitu. Oh kadang harus tahan diri. Sometimes kita juga nggak terlalu mikirin diri kita sendiri kan ya. Kadang udah dalam hati tuh sebenarnya udah gedek gitu ya. Gedek tuh bahasa Banjarnya apa ya? Pokoknya kesel gitu ya. Guys, bahasa Banjar apa guys? Gedek gitu rasanya, udah gedek banget. Jadi cuma karena kan kita leader nggak bisa langsung kadang kita harus menahan gitu, menahan emosi kita. Nah dari situ kita sadar tidak sadar kita dibentuk menjadi seorang dengan karakter mature, lebih bisa mengontrol diri kita. Leader kan juga harus bisa mengontrol diri, mengontrol orang lain yang ada di dalam komunitas atau organisasinya. Mbak Tina siapin undangan jadi pemateri di rumah sakit kita. Iya. Berarti ya itulah ya seninya. Seni. Dari awal perjalanan terus memang banyak kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi, public relation, dan menghantarkan kita ke topik leadership juga ya. Bagaimana peran seorang leader, tapi jangan salah loh. Bener kata yang ada di sini tuh. You can be a leader whatever your title. Leadership with a small A gitu loh ya. Jadi sometimes jangan salah, di rumah pun kita sebenarnya punya peran sebagai leader juga untuk anak-anak kita. Ya nggak sih Bu Tantri? Sangat. Terus juga sebagai peran seorang istri gitu loh. Keberhasilan yang terpenting kalau menurut saya prioritasnya adalah keluarga. Ini saya ada lihat nih artikel Ibu di suatu koran juga ya, barusan tadi searching di Google. Ini Bu Tantri ada apa aja nih ya? Bagaimana pandangan Ibu sendiri tentang keluarga? Dan at the end gimana caranya, karena kita memang podcast Pelitain Sani memang bergerak di bidang perumah sakitan juga, bagaimana memastikan keluarga selalu dalam keadaan yang fit dan sehat. Ya, keluarga dulu nih, definisi keluarga menurut Ibu, terus gimana pandangan terkait keluarga itu sendiri. Keluarga itu sebenarnya adalah sekolah ya Mbak ya. Sekolah tempat pembentukan anak pertama kali. Wah, ya, sebelum dia keluar ke sekolah itu kan keluarga di situ. Jadi membentuk seorang anak, bagaimana anak menjadi punya karakter yang baik, kuat atau tidak, itu kan dari kualitas keluarga. Jadi sangat penting bagaimana membangun kualitas keluarga. Dan saya katakan perempuan itu adalah sekolah pertama. Dan bukan saya agama mengatakan perempuan adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak. Maka pastikan kualitas dari show hati happy-nya si perempuan. Ibu ini pusat emosi di dalam keluarga. Ya, saya pernah dengar istilah jantung keluarga juga. Pusat emosi, jantung keluarga. Semua deh kayaknya. Ketika si ibu ini mengalami depresi, stres, sakit gitu, maka satu rumah pun akan
macam-macam nanti efeknya. Para suami belum ya, jomblo ya Ali, sorry. Maka pastikan si ibu ini happy. Happy ini kan tidak hanya terkait masalah materi saja, walaupun itu juga penting, tapi artinya keseimbangan. Kadang si ibu butuh me time-nya, kadang si ibu butuh untuk didengarkan oleh si suami healthness. Gitu kan, mental healthness-nya juga, wealth-ness-nya juga ya. Banyak ya. Banyak ya, ribet banget. Tapi begitulah perempuan kompleks. Tapi ketika perempuan happy, maka yakinlah para suami di luar sana, ketika Anda bekerja di luar, tenang saja ketika seorang perempuan itu balance antara happy-nya, kemudian fisik dan non-fisiknya happy, maka anak-anak itu akan juga terbentuk menjadi anak yang bagus karena ibunya yang mendidiknya itu dalam kondisi yang prima, yang baik. Betul. Kalau ibu depresi, cenderung akan pelariannya adalah anak-anak pertama. Entah dia akan memukul anak, memarahi anak, atau mengabaikan anak. Nah itu nanti akan timbul masalah yang besar lagi setelah outputnya pasti anak akan menjadi anak-anak bermasalah, atau kemudian kesehatannya juga terganggu. Ketika dia keluar di sekolah juga akan bermasalah di sekolah gitu kan. Jadi pertama pembentukannya di keluarga, dan pastikan keluarga itu tadi, ibunya ini si jantung keluarganya ini dalam kondisi baik gitu kan, dan sebenarnya semuanya, tapi pertama ibu dulu. Terus bagaimana menjaga kondisi keluarga tadi, pastikan ya, karena sebenarnya ini adalah tugas dua, tidak bisa dibagikan, ini tugas si ibu aja, masalah memastikan kesehatan anak dan suami, tidak saja, ini peran keduanya. Dan kalau anak-anak sudah besar, semuanya dilibatkan, semuanya dilatih, walaupun gak gampang teorinya Mbak ya. Banget, aku baru ngomong itu gak gampang Ferguson. Maksudnya punya tantangan tersendiri gitu loh kan. Yang bagaimana mendisiplinkan anak masalah makannya. Betul. Gitu kan, kayak saya sekarang kan lebih banyak fokus di rumah ya, mengurus anak. Kalau dulu saya mungkin kemarin baru nulis status, saya lebih dulu fokus waktu saya untuk mempersiapkan materi ajar. Kalau sekarang saya lebih banyak waktunya untuk memikirkan hari ini saya ngasih makan anak ini apa ya gitu kan. Iya, berarti hal sederhana ya, nggak sederhana sih. Sama. Betul. Tapi apa ya bikin anak nggak bosen mau makan, nutrisi dalam bentuk apa gitu kan. Karena memastikan anak-anak asupan gizinya bagus. Betul. Gitu kan. Itu dari gizi, belum lagi dari hal-hal non fisik seperti psikis. Kadang kita sendiri kan turun naik ya moodnya, swing moodnya. Gimana caranya agar tetap selalu bisa looks happy, balance gitu kan di anak dan suami gitu kan. Nah, luar biasa butuh partner sih. Suami yang memang juga mau mendengar. Ya, kita perempuan ini kadang cuma butuh didengar. Iya gitu ya. Iya nggak sih? Kalau malam bapak-bapak ini jangan cepet-cepet tidur ya. Kasihan istri lu pengen didengarkan ngomong apa aja, dengerin aja. Setelah itu udah selesai. Cukup gitu nggak sih? Banget. Kadang tuh kita hanya butuh nggak perlu solusi sebenarnya. Cukup dia nggak dengerin aja. Butuh telinga saja gitu loh kan. Dan itu udah enak gitu untuk membuang apa ya? Ibarat kita membuang lelah ya. Mungkin betul. Atau overwhelmed gitu ya. Nah akhirnya kan nanti kita ke anak-anak juga akan bagus gitu. Iya. Oke, berarti dari hal sederhana, dari is about nutrisi makanan ya, untuk menjaga kondisi semua tetap balance ya. Terus dan kondisi non fisik tadi penting. Betul, fisik non fisik, lahir batin, ya semua harus dipastikan oke gitu ya, karena memang nggak mudah jadi seorang istri dan sekaligus ibu, karena perannya, apalagi kita juga sambil bekerja, ibu sebagai ketua DWP Kabupaten Banjar, saya juga kerja di corporate, juga ada hal-hal yang memang harus kita concern gitu loh. Setelah mungkin balik kerja, anak-anak juga sekolah, mereka sekolah, belajarnya di sekolah, setelah itu balik ke rumah, gimana menciptakan kondisi yang happy gitu buat anak-anak, terus memastikan mereka untuk terbuka dan jujur tentang apa yang itu nggak mudah juga Bu. Kalau menurut saya makin gede seorang anak kayaknya punya tantangan tersendiri dan mereka punya dunia sendiri. Nah nanti kita kupas lagi setelah ini. Udah durasi berapa lama Li? Kayaknya asik ya ngobrol. Beneran kalau udah podcast kita tuh nggak ngerasa kayak kalau lagi talk show Bu. Kalau talk show kan kita udah ada bab 1, bab 2 udah ada runtutan. Kalau podcast tuh lebih ke ngobrol. So, saya mau closing statement aja dari Ibu, kira-kira kayak gimana ngelihat keseluruhan nih ya, atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga sebagai peran seorang wanita, istri, ibu, boleh disampaikan. Closing statementnya apa? Apa ya? Oke. Menjadi seorang perempuan itu kan memang banyak tantangan, banyak juga tanggung jawabnya juga, tapi saya yakin memang semua orang kehidupan dengan tantangannya masing-masing, tapi bagaimana cara kita adaptif, fleksibel menerima apapun yang
Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Banyak cerita yang sebenarnya tidak terkupas di dalam podcast ini. Cerita saya sendiri gitu ya kan. Oh gitu ya. Jungkir baliknya gitu. Nanti kita buat part 2 ya. Tapi sampai hari ini kenapa saya bisa menjalani dan masih bisa berdiri duduk di sini gitu kan. Itu karena bagian dari kemampuan kita membangun ruang penerimaan. Wah, acceptance. Iya, ruang penerimaan terhadap apapun yang Tuhan takdirkan pada kita. Ketika kita sudah dilemparkan, makanya saya katakan dilemparkan ke sana, dilemparkan ke sini, kita mampu tumbuh menjadi tanaman yang bisa hidup dimanapun berada dan memberikan keindahannya. Jadi kebermanfaatan. Ketika saya kemudian dilemparkan di sini, menjadi langsung 3 orang anak gitu kan, dengan jabatan saya juga gitu kan, tadi tantangannya cukup banyak. Bagaimana pertama menerima dulu. Kalau kita nggak menerima, ke belakang pasti akan gagal. Jadi terima itu, kemudian kita akan beradaptasi, lebih fleksibel gitu, dan kita akan bisa tumbuh dimanapun berada. Gitu. Walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidup kan memang pasti, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Kayaknya setiap hari kita ujian deh ya, kerja di rumah sakit ya, dapat ujian gitu. Ya karena memang there's nobody's perfect. Pertama itu nggak ada manusia yang sempurna. Setiap harinya pasti kita akan nemu ada happiness, ada sadness. Dan saya pernah baca buku yang saya highlight adalah kita nggak akan pernah ngerasain kebahagiaan kalau kita tidak pernah sedih. Catat. Iya. Kalau kita nggak pernah merasa lapar, kita nggak akan ngerasa enaknya makanan. Nah, cakep. Ya, jadi komen saya bagus banget. Iya. Kalau lu mau ngerasain bahagia, lu harus pernah ngerasain sedih. Gimana lu caranya bahagia kalau nggak pernah sedih? Ya, coba dicari bukunya. Tapi benar ya. Benar. Justru kita akan suatu saat kita akan berterima kasih pada ujian, kesulitan hidup gitu. Berat nih. Bisa melewati. Benar. Lain lagi nanti. Ya, karena berhubung durasinya sudah cukup, ya nanti kita akan undang lagi Bu Tantri untuk part 2-nya. Karena banyak kayaknya harus diceritakan. Kita akan bedah buku juga karena saya juga suka baca buku sebenarnya. Ibu kita lihat dulu hobinya Ibu Tantri ada memasak, mendengarkan musik. Sebenarnya membaca buku, tapi nanti ditanya ada buku yang mana. Buku memasak yang serius nih, aku belajar masak deh kalau gitu sama Bu Tantri. Biasanya masak-masakan Jawa ya nih kan nggak habis nih, padahal udah mau tutup masakan nih. Apa aja? Masakan apa aja? Nusantara, luar negeri juga bisa Western. Karena anak-anak kadang kan suka yang keju, cheese stick lah, apa kayak gitu. Dan ya itulah. Oke. Kalau nggak disudahi kayaknya kita akan udahan, tapi saya memang curious juga. Kita mungkin akan ketemu lagi nantinya. Ya akan silaturahmi. Ya. Iya nggak akan bosan Bu. Ini aja kayaknya masih banyak bahan yang saya harus tanyakan. Cuman berhubung durasi, terima kasih diucapkan kepada Ibu Tantri Ferawati sudah hadir di podcast Pelita Insani. Mungkin boleh tepuk tangan semua. Thanks. Tim di sini ada Ali, ada Akbar, ada Tina, dan ada Dito. Terima kasih. Kayaknya mereka selalu mengiyakan apa yang ini yang duduk di sini mau gitu ya. Tiba-tiba kayak kita seriping banget ya sebulan terakhir ini ya. Kayak seminggu ada 2 kali recording. Karena kebetulan akan berangkat sebentar lagi. Oh iya. Ya jadi saya nggak ada utang. Amin. Saya semoga masih lancar. Punya utang. Iya. Oke, terima kasih. Selamat dan sukses Ibu. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Rumah sakit Pelita Insani ya. Thank you so much. Mohon doa. Kalau saya sih selalu minta doa untuk seluruh biar Rumah Sakit Pelita Insani tetap bisa melayani dengan maksimal, dengan terbaik hati. Dengan hati. Ya, benar. Feels like home. Betul. Yeah. Mudah-mudahan ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih semua. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.